Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi amin wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amin. Suruh mulu nih wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Bang Haji Hussein, saya panggil abang. Bang Haji Hussein selaku ketua sekaligus imam besar Musalla Al-Barakah beserta seluruh jajaran pengurus, saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Nimun ya, di samping saya ini Kapolda Sulawesi. Dan para asatiz wal asatizah, para guru-guru, semuanya saya hormati, saya muliakan. Dan juga Bapak RT yang dikit lagi mau nikah katanya. Dan seluruh para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan seluruh hadirin hadirat jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua oleh Allah diberikan ampunan, amin, diberikan rahmat, diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki, serta diberikan kekuatan iman dan Islam, serta inayah dan hidayah selalu bersemayam dalam dada kita, dan memasuki beberapa minggu lagi bulan suci Ramadan, kita semua dalam keadaan berkah, amin, ya rabbal alamin. Pas saya nyampe lagi zikir, saking hebatnya zikir itu, jeruk dizikirin sampai pada kecit. Subhanallah, hebat banget dah. Jarang-jarang ada peringatan Isra ada zikirnya ya. Tadi baca tahlil 1000, baca hasbunallah ni'mal wakil kayaknya 5000, itu lama banget dah. Ini begini nih, ini berkah namanya. Jadi jangan zikir asal-asalan. Jadi kalau kita zikirnya sungguh-sungguh dengan berpuluh-puluh, beratus-ratus, ini bisa jadi puluhan ribu. Misalnya kalau la ilaha illallah satu orang 1000 kali berapa puluh orang ini? 100 orang berapa? 100.000. 100.000. Makanya kalau sampai nambah 10.000 lagi, ini musola keangkat. Bener-bener lah, keangkat, bisa ngambang ini musola.
dengan zikir la ilaha illallah. Dan zikir itu adalah obat untuk menenangkan hati. Kata Allah dalam Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hatimu pengen tenang, pikiranmu pengen terang, dan kamu pengen senang, kagak usah pergi jalan-jalan, mendingan zikir sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah hati menjadi tenang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen hati tenang, untuk refreshing nggak usah pergi kemana-mana, sayang-sayang duit, mendingan zikir baik di musola nih. Iya, lampunya matiin, zikirnya jam 12 malam, gelapin, ntar juga lama-lama ada yang datang. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bulan-bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Rasul, ntar bulan Ramadan bulannya kita, bulan kita, dimana kata Nabi, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Rajab bulan pencucian badan dari dosa. Sya'ban yang hari ini kita berada di dalamnya, atau disebut juga bulan Roah, adalah bulan pencucian hati. Nah, nanti bulan suci Ramadan adalah bulan pencucian rohani. Makanya nanti pas datang Idul Fitri, yang sudah dia persiapkan jauh-jauh hari. Rajab dia pada puasa, kemarin pada puasa, Bapak Ibu puasa? Alhamdulillah puasa apa alhamdulillah kagak? Ibu-ibu pada puasa kemarin Rajab, Bu? Bu, puasa. Kalau perempuan mah pasti aja punya utang. Qadha Ramad. Orang laki juga punya, cuman kagak mau dibayar. Bayar. Baik orang laki maupun orang perempuan yang pada punya utang Ramadan tahun kemarin, tahun ini dibayar. Kalau sampai datang bulan Syawal liwat, sampai bulan Sya'ban liwat belum juga dibayar, ya kan? Ntar bayarnya, umpamanya bulan Syawal itu kena denda 1 hari jadi 2 hari. Paham nggak? Paham nggak? Makanya saya bilang ini, yang punya utang qadha puasa Ramadan bayar. Terus juga yang pada punya utang di warung tetangga bayar. Bagaimana kita orang kampung mau kaya, Cina lagi yang pada kaya. Sebab orang kampung kalau yang pada warung setannya banyak banget. Bukan pada beli kontan, ngutang lagi. Kagak dikasih tetangga, kagak dikasih saudara. Mentakan yang jengkelin pas kok ngutang ke warung kita, ke warung orang kampung. Pas kok punya duit banyak ke Alfa. Di sini ada orang yang begitu. Insaf kalau ada, tobat. Kasihan. Biar bagaimana mendingan tetangga yang pada warung kita bisa ngut. Di Alfa Bapak Ibu belanja sampai jutaan, boleh kurang kagak? Boleh ngutang kagak? Tapi coba kita belanja di warung tetangga 1 juta aja kita belanja, kurangnya gope masih dibolehin ngambil, betul? Bahkan dikasih THR sama warung tetangga, betul nggak? Di Alfa mah kagak bakal dapet THR lu, nggak bakal. Tuh, jadi di sini ada tukang warung ada? Nih yang pada punya utang ya, baik yang pada ngontrak ataupun yang pada punya rumah. Kalau kita belanja sama warung tetangga
Coba untungin warung tetangga biar dia pada jadi kaya. Insya kan namanya tetangga yang padang warung, kalau dia warungnya maju, warungnya berkah, kembali kepada kita buat acara muludan, betul? Isra Mi'raj kan dia nyumbang, Alpa nyumbang nggak kemari? Makanya tuh mikir ya, insya. Makanya mudah-mudahan dah saya doain nih orang sini yang padang warung biar warungnya berkah. Tapi jangan sampai maju. Kalau maju ngaling-ngalingin orang liwat. Tapi biar pada berkah. Kalau berkah insya Allah nyengutang pada bayar, amin. Modalnya nambah lagi. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, ini bulan Sya'ban disebut bulan arwah. Kita diingetin oleh kiai-kiai NU, kalau datang bulan Roah, memasuki bulan suci Ramadan, kita kudu pada pergi ziarah. Udah pada ziarah belum? Kuburan engkong, kuburan nyai atau nenek, kuburan uwa, kuburan yang lakinya jadi duda, kuburan bini, yang bini jadi janda, kuburan laki samperin ya. Terus kalau yang udah janda, yang udah punya laki, mujarah ke kuburan laki kita yang udah mati, lakinya yang baru jangan dibawa, nanti lakinya yang udah meninggal cemburuan. Iya, jangan dibawa. Abang diam-diam, mau kemana emang lo? Saya mujarah ke laki saya, no, bekas laki saya di kuburan. Begitu. Kalau diajak takut dia cemburu, takut bukan jarah, terdomelin ribut lagi baik di kuburan. Ziarah ya bu, ziarah Pak Ustadz, bagaimana caranya? Ya kalau bisa punya air wudhu. Perempuan yang lagi menstruasi boleh nggak ziarah? Boleh, tapi jangan baca Qur. Emang ini speaker keluar kagak kedengeran apa? Kedengeran nggak? Atau lu kalau gua tanya budak agak buru-buru nyamut. Bu, tuh nyautnya lama. Kayak HP pulsanya udah mau habis. Perempuan yang lagi menstruasi ziarah kubur hukumnya tapi nggak boleh baca Qur. Baca apa Pak Ustadz kita? Silakan baca selawat, silakan baca la ilaha illallah, silakan baca astagfirullah. Pahalanya nyampe. Yang penting asal jangan kongkobaya membaba di kuburan. Ya, jadi nyampe ucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Baba, mak, nih ayah datang gitu. Babanya nyaut tuh ben lo. Iya, alhamdulillah sekarang udah ingat. Dulu lu kalau mau ziarah ke kuburan gua kalau mau hajat doang, setahun sekali. Ini mah alhamdulillah lu pada ziarah. Jadi orang-orang keluarga kita yang sudah pada meninggal, kita datang ziarah padanya, dia bahagia. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita hanya zikir di rumah tapi niatin pahalanya buat ahli kubur? Bagus. Tapi lebih bagus di samping kita zikir di rumah, baca yasin di rumah untuk ahli kubur, alangkah lebih baiknya ziarah itu paling males sebulan sekali. Jangan setahun sekali. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu kalau ziarah kubur apa tiap hari Jumat apa setahun sekali? Why, nyaut apa? Setahun sekali apa sebulan sekali? Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, ziarah ke para wali hukumnya sunnah. Tapi kita yang pada punya orang tua yang udah meninggal, ziarah ke kuburannya wajib. Orang hidupnya pengen berkah, anak hidupnya pengen bahagia, gampang. Tiap minggu sempetin waktu ziarah ke kuburan orang tua, sempetin.
Jangan ngomong kagak bisa baca apa-apa. Udah saya kasih tahu tadi caranya. Kalau nggak bisa baca Yasin, baca Alhamdulillah, baca alif-alifan tuh. Tahu nggak alif-alifan? Iya, Alhamdulillah sampai alakumutakatsur. Lo kan kagak bisa. Kalau itu kagak bisa juga, udah zikir subhanallah subhanallah, Allahu akbar Allahu akbar. Ngomong, ya Allah, saya niatin pahalanya nih, saya baca la ilaha illallah, saya baca Allahu akbar 1000, sampaikan pahalanya buat orang tua saya. Nyampe. Gampang nggak? Jadi orang tua kita kasihan kalau dia meninggal, imannya kuat, amal solehnya banyak, mendingan anteng di sono. Tapi yang kasihan kan kalau orang tua kita yang meninggal, imannya tipis, amalnya dikit. Di sono di kuburan, bukan kuburnya jadi taman surga, tapi jadi lobang-lobang neraka. Dan lobang-lobang neraka nggak bisa ketutup dengan amal yang sedikit. Siapa yang bisa nutup? Anak, cucu, mantu, keluarga yang ziarah kepada kuburannya. Alhamdulillah. Jadi itu kubur keluarga kita yang udah pada meninggal, kuburnya bisa menjadi taman surga, bisa menjadi liang daripada lobang-lobang api neraka. Siapa yang nutup itu lobang-lobang api neraka yang dihembuskan dari neraka jahanam? Doa-doa kita yang kita ziarah ke sono. Kasihan gak kalau begitu? Kasihan gak amali kubur kita? Kasihan. Jadi ziarah ya Pak ya. Jadi ziarah, jangan kita ziarah ke makam wali sebulan sekali, ke orang tua setahun sekali, jangan. Itu belum soleh, masih salah. Yang soleh itu anak yang soleh, kalau laki-laki, soleha kalau perempuan, ziarah ke makam orang tua seminggu sekali, ke makam wali boleh setahun 2 kali atau sebulan sekali. Paham? Mana dalilnya? Kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya emak bapak kita. Murkanya Allah tergantung murkanya emak bapak kita, baik dari hidupnya sampai dia udah wafatnya. Artinya kalau kita punya orang tua hanya kita ziarahi setahun sekali, sesumpah dia di kuburan tuh. Anak-anak gua pada kejam-kejam amat katanya, pada tega-tega banget sama gua diantep. Padahal gua mati bukan hanya sekedar mati, gua ninggalin banda buat lu pada. Betul. Rumah yang kita tempatin hari ini rumah siapa tadinya yo? Tanah siapa yo? Dari engkong diwarisin ke baba mak kita, turun ke anak cucu, betul apa betul? Ya tapi ada yang dapat warisan, ada yang kagak ya. Ya. Tapi rata-rata kalau orang Kunciran sama orang Cipete, engkong-engkongnya dulu bandanya lebar-lebar. Saya punya engkong aja tuh, tanahnya sehektar. Itu paling kecil tuh orang zaman dulu. Kalau sekarang udah bukan lagi sehektar, udah makmur. Tinggal rumah sama sumur, udah biarin mau diapain. Iya. Bahkan juga kagak sedikit orang Betawi yang pada ngontrak, nggak apa-apa, yang penting punya rumah. Jadi itu orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu, meninggalnya dia ninggalin warisan. Pantas banget kita sebagai anak dan keturunannya ziarah ke kuburannya, insya. Jadi kalau hidup pengen berkah, badan pengen sehat, rezeki pengen lancar, apalagi ini tahun 2023 diprediksi adalah tahun pacaklik, katanya begitu Pak. Krisis ekonomi. Caranya untuk membuka peluang-peluang rezeki, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, dan jangan lupa datang ke kuburan orang tua. Orang tua kita doanya kadu'ail wali, seperti doanya para wali. Jadi ada wali songo, ada wali abdal, ada wali autad, ada wali nujaba, ada wali nukoba, ada wali malamatiyah.
Kedua, orang tua kita juga termasuk waliullah buat kita anak-anaknya. Contoh, bapak ziarah ke makam wali, terus enggak iyeng-iyeng, kagak open-open, kagak ngeroin ziarah ke kuburan orang tua. Itu para wali ibaratnya dia tinggal di sebuah rumah, itu rumahnya kita datang pintunya dikereteng, tahu dikereteng, ditutup, bahkan dia ngomel, mau ngapain lu datang ke rumah gua, sementara orang tua lu kagak datengin. Begitu wali kalau kita mau tahu, ngomel. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua kita, kemudian kita lanjut ziarah ke makam para wali, atau kita ziarah ke makam Rasulullah, pintu gerbang pertama pembukanya adalah kedua orang tuh. Baru tuh kalau kita mau kemana-mana, mau pergi umroh atau mau ziarah kepada para wali, terus kita awali ziarah ke makam orang tua kita. Kan kalau masih hidupnya kita minta doanya ya. Kita kalau mau kemana-mana sama orang tua kita yang masih pada hidup, minta doanya. Kalau perlu nyuci kaki, sekaligus minta tambahan ongkos, nggak apa-apa. Kalau orang tua kita duitnya banyak, punya kontrakan ya. Kalau orang tua kita yang sudah meninggal, kita minta barokahnya. Baru tuh kita nyampe ke Sultan Hasanuddin. Belum lagi kita sampai dekat ke kuburannya dari jauh. Kalau kita dengar, hei anak yang soleh, segera datang kau ke hadapanku. Begitu kata para waliullah. Paham nih, paham. Jadi ziarah ke makam kedua orang tua bagi anak adalah hukumnya wajib. Kalau juga enggak dia ziarah, liatin hidupnya, kagak bakal berkah. Nauzubillahi. Paham ini, paham ya. Jadi manfaatkan nih bulan Sya'ban, disebut bulan arwah. Inilah saatnya kita mendatangi leluhur-leluhur kita, kakek, nenek, buyut kita, kumpi kita, ya, yang udah lama di alam kubur. Mereka udah nggak bisa lagi menambah amal kebaikannya selain doa dan doa daripada kita anak keluarganya, insya Allah. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menghasilkan satu perintah ibadah sholat 5 waktu yang tadinya 50. Dengan Isra Mi'raj berubah dari 50 menjadi 5 waktu. Tetapi Allah Maha kasih sayang dengan umatnya Nabi Muhammad. 5 waktu yang dikerjakan oleh kita pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi satu waktu kita sholat pahalanya 10. Tuh, satu waktu kita sholat pahalanya 10 sholat sendiri. Kalau berjamaah ditambahin lagi sama pahala jamaah 27 ditambah 10 tiap waktu jadi 37. Kaliin aja itu, gede enggak tuh? Nih Isra Mi'raj nih. Pertanyaannya, Pak Ustadz, sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj, apakah Nabi mengerjakan sembahyang? Nabi sembahyang. Sejak kapan Nabi mulai sembahyang? Sejak menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Saat itulah Jibril mengajarkan Nabi berwudu. Bagaimana wudunya Jibril? Seperti wudu yang kita lakukan hari ini. Sebab gurunya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Tuh, kalau mau tahu. Jadi sejak Nabi menerima wahyu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, itu Nabi kemudian diajarkan berwudu dan dibimbing sholat. Cuman sholatnya waktu sebelum Isra 2 waktu, malam dan pagi dan sore, atau malam dan siang. Kapan? Sholat Isya 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat waktu itu. Tuh. Ada yang kepengen kayak zaman Nabi gitu, baik Isya 2 ntar subuh 2. Udah nggak boleh sekarang kita begitu, sebab waktu sholat dan ketetapan jumlah rakaatnya sudah final, sudah fix, sudah ditentukan, yaitu 5 waktu. Jadi Nabi sebelum melakukan peristiwa Isra Mi'raj sudah mendirikan sholat, cuman 2 waktu, waktu malam sama waktu
yaitu isya, waktu isya malam 2 rakaat, terus subuh 2 rakaat,